Back to my channel, Mr. Lawyer on Fire. Kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana cara untuk membuat agar pernikahan siri menjadi sah secara hukum. Perlu dicatat sebelum saya uraikan ini bahwa di Indonesia pernikahan siri itu walaupun sesuai dengan syariat Islam, secara hukum itu tidak diakui, belum diakui. Dampaknya nanti terhadap hal-hal yang menyangkut urusan-urusan hukum, terhadap khususnya keturunannya, anak-anak itu akan menghadapi masalah. Nah, karena ada juga seorang followers menanyakan kepada saya, gimana caranya Om kalau membuat ataupun supaya status pernikahan saya ini, nikah siri ini bisa menjadi sah. Nah, inilah yang akan saya bahas dengan Anda pada kesempatan ini. Pengakuan secara hukum itu sangat penting, terutama bagi kepentingan anak yang dilahirkan dari perkawinan. Nah, sering kita menghadapi masalah dalam hal ketika seseorang itu mau membagi warisan, kemudian status hukum anak itu menjadi persoalan. Karena apa? Karena status hukum pernikahan mereka dulu itu cuma nikah siri. Baik, secara agama apakah itu diakui? Ya, itu diakui. Ya. Akan tetapi secara hukum itu menjadi persoalan. Tentu dengan alasan-alasan yang terlalu panjang untuk kita uraikan pada saat ini. Nah, saya fokus sekarang untuk membicarakan bagaimana supaya pernikahan siri itu menjadi sah secara hukum. Tentu secara teknis ada beberapa perbedaan mungkin di satu wilayah ke wilayah lain atau di satu KUA ke KUA yang lain. Nah, ini perlu dipahami supaya jangan nanti mempunyai pemikiran, oh tidak bisa. Nanti padahal sebenarnya tidak masalah, hanya masalah teknis. Baik, yang pertama saya mau uraikan dulu, apa sih pengertian nikah siri? Nikah siri itu sebenarnya adalah perkawinan yang dilaksanakan ya hanya berdasarkan syariat Islam, yaitu nikah siri, tetapi tidak dicatatkan di KUA. Ya, kita sudah tahu semua itu. Apa itu artinya KUA? Saya nggak perlu jelaskan lagi di sini. Tidak dicatatkan di KUA. Nah, sekarang mereka berdua, suami dan istri ini, ingin punya anak dan ingin juga agar status hukum anak-anaknya nanti tidak bermasalah secara hukum. Maka apa yang harus mereka tempuh? Ya, tentu kita mulai dari supaya sah secara hukum, tentu lembaga yang mengatur ini, pernikahan ini supaya sah secara hukum, kalau di orang-orang yang beragama Islam, ya di KUA. Jangan menyimpang dari situ, tidak bisa, harus di KUA. Nah, oleh sebab itu apa yang harus dilakukan? Maka harus meminta pengesahan ataupun harus disahkan pernikahan mereka itu di KUA. Itu pengaturannya ada dalam kompilasi hukum Islam di pasal 7 itu. Nanti kalau Anda bisa baca keseluruhan, tapi saya tidak bicara pasal-pasal di sini karena pemirsa ini adalah orang-orang awam, ya, tetapi hanya intinya sajalah saya sampaikan. Nah, kemudian ada alasan hukum yang boleh digunakan untuk mendapatkan ataupun untuk pengajuan. Jadi alasan untuk pengajuan ke KUA, alasan pengajuan yang berawal dari nikah siri supaya itu bisa disahkan di KUA. Yang pertama, saya mau baca di sini dari pasal 7 tadi, ayat 3 itu. Saya mau baca. Yang pertama, adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian. Itu yang pertama. Boleh itu menjadi alasan untuk mengajukan ke KUA. Yang kedua, buku ataupun akta nikah itu hilang. Ya, itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan. Ada keraguan. Ya, nanti ini kalau secara detail tentu mungkin tidak sempat kita bahas ini karena akan terlalu panjang nanti. Ya. Tapi ada keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan. Ya, salah satu syarat pernikahan itu di dalam syariat Islam itu sudah jelas itu. Ya, kalau kurang jelas saya tanya dengan Pak Ustadz atau di KUA nanti dia jelas tahu itu. Kemudian perkawinan yang terjadi sebelum berlaku undang-undang perkawinan dan perubahannya. Ya. Jadi perkawinan ini sudah ada sebelum undang-undang perkawinan tahun 74 ini dan perubahannya itu ada. Jadi itu bisa menjadi satu alasan untuk mengajukan ya ke KUA nanti. Kemudian ya, yang terakhir, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak punya halangan menurut undang-undang perkawinan dan perubahannya, misalnya berhalangan karena berhubungan kekerabatan, ya, ini boleh, ya. Baik. Nah kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan, ya, mereka ini suami dan istri tentunya. Mereka mengajukan permohonan yang disebut dengan isbat nikah. Nah, kita bersyukur ini pemerintah kita mengatur ini dengan baik sehingga tidak ada alasan buat orang-orang yang melakukan syariat Islam tetapi seolah tidak bisa diakomodasi oleh pemerintah supaya pernikahannya itu menjadi sah secara hukum. Ya, itu salah. Ya, itu salah. Itu salah dan pemerintah menyediakan sarana solusi terhadap salah tersebut. Maka alasan-alasan tadi itu ya boleh digunakan untuk mengajukan permohonan isbat nikah. Saya ulangi sekali lagi, isbat nikah ke pengadilan agama. Sehingga di situ nanti bisa didapatkan penetapan dari pengadilan tentang status hukum daripada pernikahan mereka itu. Istilahnya mereka meningkat sekarang dari nikah siri menjadi sah, ya, berdasarkan pengadilan agama. Nah, siapa saja yang boleh mengajukan ini? Ini satu hal yang penting. Apakah harus dua-duanya atau boleh salah satu dari mereka? Ya. Apakah boleh? Atau siapa lagi yang bisa? Nah, saya mau sampaikan, ya. Kembali pasal 7 tadi, kompilasi hukum Islam. Ya. Yang boleh mengajukan itu adalah mereka berdua, suami dan istri. Ini yang terbaik. Dua-duanya mereka mengajukan, ya, bukan hanya satu orang saja. Kemudian bisa juga ya salah satu dari mereka. Jadi yang pertama tadi dua-duanya, yang kedua tadi salah satu, entah suami atau istri, ya. Kemudian yang ketiga boleh juga diajukan oleh anaknya udah lahir, udah besar, diajukan. Anaknya mengajukan, mungkin ibunya atau ayahnya sudah tua atau bahkan sudah meninggal, diajukan, ya, oleh anak atau oleh wali nikah atau pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Jadi boleh, ya. Boleh, ada 3 kategori tadi, ya, boleh diajukan, ya. Itu satu hal yang mempermudah sebenarnya buat pasangan-pasangan yang sudah keburu atau terlanjur menikah siri tapi belum menikah di KUA, di pengadilan agama, ya. Kemudian apa berkas yang harus mereka lengkapi untuk mengajukan ke pengadilan agama tadi? Ya, yang pertama, kembali saya ulangi, ada kemungkinan berbeda sedikit, ya, dari satu tempat ke tempat lain. Itu tuh jangan dianggap itu menjadi suatu masalah. Itu hal-hal teknis yang dapat diselesaikan di sana, ya, dan jangan dianggap itu menjadi mempersulit, ya. Nah, berkas-berkas yang harus mereka lengkapi itu antara lain, yang pertama surat keterangan dari KUA setempat yang menyatakan pernikahan belum dicatatkan. Jadi ada keterangan dari KUA, memang di KUA belum dicatatkan pernikahan mereka. Itu yang pertama. Ya. Kemudian
perlu juga surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang menerangkan bahwa pemohon itu memang sudah menikah. Mereka sudah menikah siri, ya. Itu keterangan kepala desa dan lurah tadi. Kemudian tentu mereka melengkapi fotokopi KTP mereka, pemohon isbat tadi KTP-nya, ya. Kemudian di setiap pengadilan itu ada biaya perkara tapi relatif sangat murah, ya. Kemudian nanti seperti saya katakan tadi, di pengadilan agama itu tidak selalu sama yang mereka perlukan, karena terkait juga budaya setempat, aturan lain yang ada di sana. Ya, kalau ada hal-hal lainnya, nah itu perlu dilengkapi, ya. Dan tentu jangan lupa harus ada saksi. Namanya ke pengadilan ini harus ada 2 orang saksi yang mengetahui pernikahan mereka, ya, mengetahui. Nah, bila perlu melihat. Nah, sekarang saya sudah dibawa itu ke pengadilan agama, ya, diperiksa di sana. Nah, ya, apa akibat hukumnya? Ini yang penting, kan ini yang mau dicapai, ya. Akibat hukumnya adalah yang pertama, mereka punya permohonannya itu dikabulkan permohonannya, sehingga status perkawinannya dianggap sah dan berkekuatan hukum. Ini yang penting tercapai sekarang, dianggap sah dan berkekuatan hukum, ya. Kemudian sebagai suami dan istri yang sah secara hukum, maka timbullah hak dan kewajiban mereka, timbul hak dan kewajiban di antara mereka, ya, terkait apa? Terkait harta perkawinan maupun hak-hak kewarisan mereka. Timbul hak dan kewajiban itu, ya. Kemudian, ya, akibat hukumnya adalah mereka pun sudah tidak khawatir lagi, karena anak yang akan lahir dalam perkawinan mereka akan dipandang sebagai anak yang sah dan memudahkan mereka untuk mengurus akta-akta yang diperlukan dalam kehidupan pergaulan hidup sehari-hari, ya. Nah, itu cara tadi bagaimana nikah siri itu disahkan atau dibuat menjadi sah, ya, berkekuatan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sebab itu, ya, lakukan, ya, itu hal-hal yang mudah, bukan hal yang teramat sulit, ya. Dan saya tahu di pengadilan agama mereka sangat kooperatif, mereka membantu ini dengan sangat baik, ya. Saya beberapa kali, ya, melakukan hal yang seperti ini, ya, saya terus terang katakan di pengadilan agama itu mereka sangat kooperatif. Very good. Oke, good luck, ya. Ingat, status hukum anak itu sangat penting, status hukum pernikahan Anda sangat penting. Jangan sepelekan urusan-urusan administrasi, khususnya mengenai pernikahan Anda, ya. Itu tips saya pada hari ini. Nantikan tips hukum saya berikutnya untuk kesejahteraan Anda. Love.